Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sahabat AA dimanapun berada, yang seluruhnya dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan insya Allah mengikuti kajian fikih tentang masalah kurban. Pada waktu yang lalu kita menyaksikan ada beberapa musim yang sudah kita lalui ya. Dulu musim mangga, banyak kita yang membeli bahkan memborong mangga. Ketika datang musim rambutan, banyak yang membeli rambutan. Baru aja rambutan turun udah habis, saking larisnya tuh. Sekarang ini musim sepeda. Lagi viral musim sepeda, di mana-mana main sepeda. Sepeda baru turun habis, bahkan belum ada sepedanya udah diminta. Harganya 3 juta, 4 juta, sampai 10 juta bahkan. Laris. Nah, sebentar lagi pemirsa musim kurban. Nah, bagaimana nasibnya musim kurban? Apakah ramai seperti musim-musim yang sebelumnya sudah terjadi? Nah, umat Islam itu diperintahkan oleh Rasulullah bagi yang mampu nih ya, untuk melaksanakan hewan kurban. Bahkan sedikit diancam oleh Nabi, ketika ada orang berkemampuan, berkecukupan, leluasa rezekinya untuk berkurban tapi tidak mau berkurban, Rasulullah menjelaskan, man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Siapa orang yang leluasa rezekinya, leluasa rezekinya itu maksudnya ya di tabungannya banyaklah uangnya ya, bisa 10 juta, 20 juta, atau bahkan miliaran. Lalu dia nggak mau kurban, kata Nabi, fala yaqrabanna musallana, maka jangan dekat-dekat kepada tempat sholat kami. Nah, kata ulama maksudnya jangan dekat-dekat kepada tempat sholat kami itu maksudnya adalah sholat yang dia lakukan ditolak atau tidak diterima oleh Allah. Jadi kalau orang rajin sholat harus kurban, kalau leluasa rezekinya. Kalau orang berkurban juga harus sholat. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita bahas masalah kurban ini. Sengaja saya bawa kitabnya supaya lebih jelas ya. Ini kitabnya namanya kitab At-Tadhib. At-Tadhib. At-Tadhib itu adalah kitab yang mendalili kitab takrib. Kalau para santri ya, kita waktu mesantren di pondok masing-masing dulu pasti belajar lah. Setelah Sapinah itu takrib. Baru Fathul Mu'in kesananya lagi ya Anatul Thalibin. Nah, bisa dilihat halaman 241. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun, ini satu pasal. Wal udhiyatu, dan udhiyah. Udhiyah itu adalah kurban. Apa itu udhiyah? Apa itu kurban? Kurban itu wahya ma yudbahu minal ibil awil baqari awil ma'zi awil ghanami yaumal idi taqarruban ilallahi azza wa jalla. Kurban itu adalah hewan yang disembelih, baik onta, sapi ataupun kambing ya. Domba yaumal idi, pada hari raya Idul Kurban. Taqarruban ilallahi azza wa jalla, dengan maksud, dengan tujuan adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kalau kita nyembelih kambing, nyembelih domba, tapi tujuannya misalnya supaya penguasa laut tenang, itu bukan kurban. Atau misalnya ada orang bangun rumah lalu nyembelih kambing, tujuannya supaya cepat selesai rumahnya, itu bukan kurban. Kurban itu adalah hewan yang disembelih pada waktu hari raya Idul Adha, tujuannya taqarruban ilallahi ta'ala, dengan maksud untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana hukumnya? Kalau dalam mazhab Syafi'i di sini hukumnya adalah sunnatun muakkadatun, yaitu sunnah yang dipentingkan, sunnah yang diharuskan,
sunnah tapi penting. Bahkan kalau tidak, tadi sabda Rasul yang tadi, orang yang leluasa rezekinya lalu dia tidak mau berkurban, maka sholatnya tidak diterima oleh Allah. Nauzubillah. Wa yujzi'u, dan mencukupi fiha dalam berkurban, al jaza'u, domba yang sudah umurnya 1 tahun. Minad do'ni, yaitu dari domba. Jadi kalau domba umurnya harus sudah 1 tahun. Makanya ini harus jelas akte kelahirannya nih domba nih. Lahirnya tanggal berapa? Nah, 1 Muharram misalnya. 1 Zulhijjah, atau lahirnya 10 Zulhijjah. Berarti kalau 10 Zulhijjah lagi itu pas 1 tahun. Atau kalau susah ngukur umur, lihat gigi depannya sudah copot apa belum. Kalau sudah copot berarti cukup untuk dijadikan hewan kurban. Wasaniyu, dan umur 2 tahun minal ma'zi, dari dari kambing. Apa bedanya kambing dengan kucing? Kalau ada berjanggot tapi tidak berkumis, nah itu namanya kambing. Kalau berkumis tidak berjanggot, nah itu namanya kucing. Kalau tidak berkumis dan tidak berjanggot, kuring. Wasaniyu, dan umur 2 tahun minal ibil, dari onta. Jadi onta juga harus 2 tahun. Kambing 2 tahun, onta 2 tahun. Wasaniyu, umur 2 tahun minal bakori, dari sapi. Watujzi'u, dan mencukupi al badanatu, onta, ansab'atin, untuk 7 orang. Wal baqaratu, dan sapi, ansab'atin, untuk 7 orang. Wasyatu, dan domba, an wahidatin, untuk 1 orang. Nah jadi onta, sapi bisa oleh 7 orang. Itu yang paling minimalis ya. Ini dijelaskan dalam hadis riwayat Imam Muslim. Sumbernya dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu. Sahabat Jabir berkata, naharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami berkurban bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyah, pada tahun Hudaybiyah, al badanah an sab'atin, onta untuk 7 orang, wal baqaratu, dan sapi an sab'atin, untuk 7 orang. Jadi boleh misalnya 7 orang 1 sapi, atau 7 orang 1 onta, boleh. Bagaimana kalau 8 orang? Nggak boleh, itu maksimalnya 7 orang. Bagaimana kalau 6 orang? Boleh. 5 orang 1 sapi? Boleh. 3 orang 1 sapi? Boleh. 1 orang 1 sapi? Boleh. Nabi Ibrahim saja, pemirsa, sahabat AA, itu kurbannya itu tiap tahun. Nabi Ibrahim itu dalam kitab Duratun Nasihin dijelaskan, beliau itu selalu kurbannya itu tiap tahun 1000 ekor domba, 300 ekor sapi, 100 ekor onta. Itu sendirian. Coba kalau ada di zaman sekarang, wah pasti viral itu. Sudah ramai itu, sudah viral itu. 1 orang Nabi Ibrahim. Makanya kalau misalnya di tabungannya duitnya banyak sampai miliaran, apalagi triliunan, masa cuman domba 1. Sudah domba 1, dombanya kecil lagi, korengan lagi. Dilihat matanya pecak 1, udah itu mah. Nauzubillah. Nah, wasyatu an wahidin, untuk 1 ekor domba untuk 1 orang. Bagaimana kalau misalnya 1 keluarga mampunya 1 ekor domba, boleh tidak? Nah boleh. Ini dijelaskan dalam kitab Al-Muwatta, anna Abu Ayyub Al-Ansari, sesungguhnya Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, kunna nudhahi bisatil wahidah, kami berkurban dengan 1 ekor domba, yadbahu harrajul, yang menyembelih domba tersebut seorang laki-laki, anhu, atas nama dirinya, wa an ahli baitihi, dan untuk seluruh keluarganya, gitu. Jadi boleh misalnya keluarga Pak Ahmad, nah istrinya 1, anaknya 3, mampunya cuman 1 ekor domba, bisa saja boleh. Ketika penyembelihan terjadi berdoa,
Ya Allah, terimalah ini kurban dariku dan dari seluruh keluargaku, baik dari istriku, anak-anakku, ditambah lagi dari ibuku, bapakku, boleh silakan. Yang kurbannya Pak Ahmad dengan 1 ekor domba, tapi yang merasakan pahala semuanya. Yang terjadi kadang-kadang di zaman kita saat ini, bahkan sebelum-sebelumnya, itu kurban bergilir. Tahun ini tetehnya, tahun kemarin adeknya gitu. Sampai ada orang yang berkata kepada saya begini, Ustadz, tahun ini saya nggak kurban. Emangnya kenapa Pak? Kan Bapak duitnya banyak tuh di tabungan, mobil bagus, rumah bagus, duit banyak, kenapa nggak kurban? Kan sudah, cina Ustadz, semua keluarga saya sudah, saya, istri saya, anak-anak saya, semuanya sudah. Nah, kurban itu jangan ada istilah kata sudah. Patokannya leluasakah rezekinya. Kan hadisnya juga begitu. Man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Siapa orang yang leluasa rezekinya lalu dia nggak mau berkurban, jangan dekat-dekat kepada tempat sholat kami itu. Jadi ukurannya leluasa rezekinya. Tahun lalu leluasa rezekinya kurban, tahun sekarang leluasa rezekinya kurban, tahun depan leluasa rezekinya kurban, tiap tahun leluasa rezekinya kurban, kurban, kurban. Dan jangan ada istilah ya, jangan ada istilah pemirsa, kurban bergilir. Yang harus kurban itu kata Nabi tadi yang leluasa rezekinya. Kalau dalam sebuah keluarga yang leluasa rezekinya itu adalah misalnya si ayah, karena dia adalah orang yang cari nafkah, cari duit, sehingga dia yang leluasa rezekinya, istrinya nggak merasakan kurban, nggak apa-apa, tapi pahalanya insya Allah dapat. Anaknya nggak merasakan kurban, insya Allah nggak apa-apa, tapi pahalanya dapat. Sementara pemirsa ya, sahabat AA dimanapun, kajian masalah kurban untuk sementara itu dulu. Insya Allah di episode yang lain kita bahas lagi kelanjutannya tentang masalah kurban ini. Sehat semuanya, barokah semuanya, bisa berkurban semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.